Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan dalam keadaan sehat walafiat, Ustaz ya. Ya, Untuk hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah tentang sesuatu yang banyak menjadi problem dan pertanyaan umat dan klasik juga gitu. Bagaimana supaya kita ketika beribadah itu khusyuk? Nah, ini sesuatu yang sering ditanyakan. Gimana kiat-kiat supaya kita khusyuk? Misalnya dalam sholat kita nggak kemana-mana pikiran kita, fokus kepada Allah. Mohon dijelaskan, Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan mengenai takriful khusyuk atau pengertian atau definisi khusyuk. Khusyuk secara bahasa itu adalah al-khudu'. Khudu' itu tunduk, taat ya, patuh. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang taat. Khusyuk juga bisa berarti tenang, sakinah, tenang, tentram. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang pembawaannya kalem, tenang. Dia enggak emosional, enggak terburu-buru. Dia memandang sesuatu itu dengan pandangan yang jernih, dengan sikap yang tenang. Dan ini diperlukan dalam segala aspek. Kemudian khusyuk juga sebenarnya punya makna roja. Roja itu berharap kebaikan, jadi bersemangat dalam hal kebaikan. Dan sebaliknya adalah khauf. Khauf itu khawatir atau takut kalau melakukan keburukan. Nah, jadi 4 hal dalam khusyuk ini. Yang pertama taat, yang kedua tenang, yang ketiga optimis berharap kebaikan atau senang berbuat kebaikan, dan yang keempat adalah takut kalau kena hukuman. Nah, ketika dikaitkan dengan ibadah, misalnya sholat, ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu ayat 46-nya. Kalau diartikan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sungguh sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa orang yang khusyuk itu tidak merasa berat melaksanakan sholat. Dan sholat itu adalah ibadah yang sangat utama. Lalu siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Nah, itu namanya roja. Jadi dia punya harapan melalui sholatnya itu, seperti disebut dalam hadis tentang ihsan, anta budallah ka'annaka taro. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak mampu melihat Allah seolah-olah, maka yakinlah Allah itu melihat. Nah, jadi merasa diperhatikan, diawasi, atau disebut dalam istilah lain itu muraqabatullah. Dia merasa dimonitor atau diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang demikian merasa ada yang melihat, ada yang mengawasi, itu insya Allah akan selamat. Itulah orang yang khusyuk. Adapun orang yang bermaksiat itu biasanya karena tidak ingin ketahuan orang lain, maka dia bersembunyi. Dan ketika tidak ada yang melihat, gitu, dia melakukan hal-hal yang tidak baik, yang sebenarnya awalnya itu menyalahi atau menyelisihi hatinya. Itulah yang disebut dengan dosa. Maha kafi kolbika wa karihta ayat toli alaihina. Sesuatu yang sebenarnya tidak engkau sukai, dan lebih dari itu
sesuatu yang mengganggu hatimu dan engkau tidak suka orang melihat perilakumu. Nah, itulah orang yang melakukan perbuatan dosa. Adapun orang yang khusyuk, maka dia seperti tadi saya jelaskan, dia takut berbuat dosa karena itu akan mendatangkan hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka khaufnya ini selalu hadir. Rojaknya juga begitu. Dia senang berbuat kebaikan. Dia sangat semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Termasuk kebaikan adalah memberi makan hewan-hewan yang lapar, menyirami tanaman-tanaman yang membutuhkan air. Termasuk kebaikan juga adalah menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Ya, kalau sederhananya ya, kalau ada sesuatu yang merintangi pengguna jalan, sesuatu apakah itu batu, kayu, itu dibuang. Ini kan sederhana sekali. Dalam skup yang besar kan kita itu memberikan kesempatan yang luas, jangan sampai menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, ya. Untuk mendapatkan udara yang bersih, lingkungan yang sehat. Nah, jadi khusyuk itu nanti dampaknya kalau itu ada pada seorang pemimpin yang punya kewenangan, ya, yang punya wilayah, gitu ya, punya fasilitas, maka akan mendatangkan rahmat Allah, berkah Allah. Nah, jadi hanya orang-orang yang khusyuklah yang beruntung. Maka dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 disebutkan qad aflahal mu'minun. Ini ayat pertama. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka, atau dalam ibadah mereka. Mengapa? Karena kalau sholatnya khusyuk, ya, itu nanti mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar, keji dan mungkar. Jadi orang-orang yang khusyuk sholatnya itu siapa? Ya orang yang menghayati sholatnya. Dia paham betul apa yang dimohonkan dalam doa-doa di bacaan-bacaan sholatnya. Sehingga sholatnya itu berpengaruh kepada jiwa. Dan itu pagi, siang, sore, malam. Artinya kalau ibadahnya bagus, dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan terjauh dari kesombongan, ya kan? Karena sombong itu melawan, ya, menentang kebenaran. Dia akan dijauhkan dari kemungkaran, termasuk tindakan-tindakan merugikan, antara lain tindakan korupsi. Yang korupsi ini perbuatan yang disebut dengan mungkar, perbuatan mungkar. Orang semua tahu kalau korupsi itu pelanggaran hukum, mengambil hak orang atau mengambil hak negara yang sebenarnya itu milik rakyat, itu diambil tanpa alasan, tanpa kebenaran. Maka perbuatan korupsi ini pasti tidak akan dilakukan orang-orang yang khusyuk, gitu. Jadi orang yang khusyuk akan dijauhkan dari perbuatan yang disebut dengan kemaksiatan, yaitu menentang atau melanggar hukum, seperti itu. Nah, berikutnya Ustaz, terkait dengan bagaimana kita menata diri supaya kita khusyuk di dalam beribadah. Tadi contoh-contoh yang skopnya mungkin lebih luas. Dalam skop yang konkret, yang kecil, ya lebih fokus lagi lah ke dalam ritual ibadah sholat. Nah, itu apakah penggunaan alat, ya, misalnya kita menata tempat sholat supaya menciptakan suasana khusyuk, mungkin aroma, hal-hal semacam itu, apakah memang dibolehkan, dan kemudian ya ada dalil yang mengajarkan, apakah Rasulullah juga seperti itu sekali. Jadi seperti contohnya, ya, dalil-dalil mengenai sholat Jumat, ya, diawali dengan disunahkan mandi, ya, lalu disunahkan menggunakan tib atau wangi-wangi, yang kita bisa menyebut itu aroma, ya kan, yang wangi. Lalu menggunakan baju atau pakaian yang kira-kira membuat orang tenang,
pakaian yang netral lah warnanya, seperti pakaian yang berwarna putih ya. Lalu kita sudah bersiap-siap ya, bahkan kita berjalan menuju masjid, sebaiknya pulangnya di jalan yang berbeda ya kan. Jadi sebenarnya kalau orang itu memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah dalam masalah sholat, maka sesungguhnya dia akan menjurus kepada kehusyuan, antara lain pakaian. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Berpakaianlah yang bagus ketika engkau akan sholat di masjid. Jadi ketika sholat jangan berpakaian yang kira-kira kurang pantas lah. Meskipun menutup aurat secara fikih itu sah, tapi kan kita dalam ibadah kan tidak melulu fikih ya. Jadi ada akhlaknya, ada adabnya, termasuk antara lain tempatnya juga ya. Jangan sampai kita sholat di depannya ada orang tidur, jangan sampai kita sholat di depan TV yang nyala. Karena kita nggak mau kehilangan acara tapi belum sholat, lalu sholat sambil nonton bola gitu. Terus kalah lagi. Padahal pelatihnya bayarannya besar ya. Kalau nggak salah 14 miliar tapi katanya karena makannya nasi bungkus, nasi kotak, gajinya sebulan 1 miliar lebih tuh. Tapi ya itu di luar pembicaraan kita. Cuma ya namanya kadang-kadang ya muncul pikiran-pikiran itu. Jadi orang yang mempersiapkan bertemu dengan Allah Subhanahu. Kalau kita misalnya dipanggil bupati, itu bangga loh. Ya, diceritakan, ditulis kapan, terus baju-baju apa semua, sepatu apa sudah disiapkan, nanti pakaiannya seperti ini ya kan? Tidak boleh telat harus tepat waktu, bahkan sebelumnya kadang berapa jam sebelumnya sudah harus hadir, transit dulu ya kan. Itu menghadap bupati. Nah, bagaimana kalau menghadap presiden? Wah, lebih lagi. Nah, ini menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, Khalik ya, sang pencipta, sang maha diraja, sang penguasa alam semesta. Tapi kenapa menghadap kepada Allah itu nggak dipersiapkan? Kadang sudah dipanggil, hayya 'alas shalah, itu ya masih santai. Nah ini ini kritik untuk kita semua ya, agar kita lebih baik lah. Apalagi ini katanya ini sudah tahun baru ya. Tahun baru kan semangatnya harus baru, termasuk memperbaharui ibadah kita. Dengan apa ya? Dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan syariah, dengan tuntunan Rasulullah, termasuk dalam hal ini pakaian yang dipakai, tempat kita ya, sebaik-baik tempat untuk sholat ya di masjid. Dan masjid itu kan tidak ada TV ya, nggak ada kipas angin, apa maksud saya, nggak ada kulkas, nggak ada sesuatu yang menjadi penghalang. Jadi kita betul-betul di masjid itu bersih ya, kadang juga wangi ya, kemudian juga sepi, tidak ada yang lain kecuali hanya kita yang dan orang-orang yang sholat di situ tanpa terganggu dengan tulisan, dengan macam-macam lah. Itu makanya sebaik-baik sholat sebenarnya tidak di rumah. Kecuali di rumah itu memang dipersiapkan tempat khusus ya namanya musola musola yang ada dalam rumah untuk kita beribadah, terutama di malam hari kita bisa merasakan nikmatnya berhubungan atau munajat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperpanjang sholat kita, bacaan kita, yang itu tentu tidak bisa kita lakukan kalau di masjid ya. Maksudnya tidak bisa dilakukan itu karena ada jamaah, ada orang-orang yang mungkin punya acara yang lain, atau mungkin dia gak kuat berdiri lama ya. Tapi kalau sholat sendiri, sholat sunnah itu silahkan ya,
menikmati hubungan yang munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah namanya sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu buahnya apa? Nah, buahnya merasa dekat dengan Allah. Buahnya apalagi hidupnya tidak stres, hidupnya tenang, senang. Apapun ya yang terjadi selalu alhamdulillah, alhamdulillah begitu. Jadi nanti akan mempengaruhi wajah juga. Ya, wajahnya itu sejuk, tidak sangar, tidak mudah emosi. Kan lagi viral ini ada kepala daerah yang katanya emosional, terus melakukan hal-hal yang dianggap memalukan lalu dilaporkan katanya. Jadi kita itu kadang kalau mengikuti perkembangan ya di luar sana melalui media sosial itu isinya lapor melapor, apa sumpah menyumpah, makin mampu. Jangan sampailah ini terjadi pada para ustadz, para kiai, karena ini benteng terakhir. Kalau politisi ya gimana lagi ya, namanya manusia-manusia yang kurang ya, kalau kurang pengetahuan agamanya ya, memang kadang mudah sekali terjerumus. Nah, jadi kembali ke pembicaraan kita mengenai sholat yang khusyuk ya. Sebenarnya membaca Quran juga khusyuk, sholat khusyuk, makan juga khusyuk. Cuma tidak populer. Kalau haji mabrur, kalau sholat khusyuk. Tapi sebenarnya khusyuk juga dalam haji. Kalau khusyuk dalam makan itu kita menikmati makanan ini rezeki dari Allah. Bisa mengambil makanan, bisa mengunyah, bisa menelan dengan lancar, dengan mudah. Lalu kalau kita pikirkan ini asal usul makanan dari mana, ya bagaimana prosesnya sehingga sampai ke meja makan kita dan kita bisa menikmatinya dengan kemudahan. Itu kan menimbulkan rasa syukur yang luar biasa, dan itu ya itulah yang kemudian makannya jadi khusyuk, ya, tidak terburu-buru, ya, kurang menghargai makanan dan orang-orang yang menyiapkan sampai ini bisa kita makan, bisa kita minum, atau kalau kendaraan kita bisa naik kendaraan dengan nyaman. Akhirnya orang yang khusyuk itu ternyata di dalam sholat, di dalam ibadah, dan juga di luar sholat. Rasulullah pernah bersabda begini, ju'ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan ketentraman hatiku, kesenangan dan kegembiraan hatiku ketika sholat. Nah, jadi ini namanya sholat itu bisa mendatangkan ketentraman. Lalu bagaimana kalau belum sholat? Ya kalau belum sholat merasa kurang nyaman, ya, kurang tenang. Ketika sudah datang waktunya segeralah untuk sholat. Lalu bagaimana setelah sholat? Setelah sholat ya selalu ingat nanti mau sholat lagi. Jadi ini termasuk perbuatan yang baik, yaitu orang yang intidor, intidor sholat. Ba'da sholat, sesudah sholat dia menunggu sholat lagi, sholat pada waktu berikutnya. Jadi itu mendatangkan namanya kekhusyukan. Dan ada yang terakhir ini, orang yang khusyuk itu merasa bahwa ini sholat yang terakhir. Jadi sholat perpisahan, mungkin nanti tidak ketemu lagi ya, dengan waktu sholat. Maka dia betul-betul merasa seperti mau mati. Gitu. Jadi ikmali dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi kalau orang akan mati besok kan dia pasti bersiap-siap, beristighfar, sedekah, pokoknya apapun kebaikan itu akan dia lakukan pada hari itu. Tapi kalau dia berpikir akan hidup selamanya, dia bekerja dengan keras kan, tapi sekaligus dia mungkin mati besok. Jadi semangat bekerjanya luar biasa, tapi semangat beramalnya juga luar biasa.
Baik Ustaz, lumayan panjang. Mohon maaf ya. Tapi memang asik ini karena memang penting masalah khusyuk ini, dan tentunya nilai tertinggi dari ibadah itu kan kekhusyukan ya. Kekhusyukan ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.